Hai guys, tidak perlu dipungkiri, setiap hari kita pasti menggunakan barang-barang olahan seperti buku, pensil, dan berbagai benda-benda lainnya yang jika dipikir sering kita selalu bertanya-tanya bagaimana sih cara barang ini dibuat. Nah, inilah pembuatan benda-benda di sekitar kita dari pabrik hingga siap pakai. Pensil. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang paling banyak digunakan di dunia. Tidak seperti pulpen, coretan dari pensil bisa dihapus oleh penghapus karet. Kemudahannya untuk dihapus dan digunakan kembali menjadikan pensil sebagai alat tulis wajib yang harus dimiliki. Baik pelajar maupun pekerja profesional, pensil lebih fleksibel digunakan dibanding alat tulis lainnya. Bahan baku pembuatan pensil ada 3, yaitu grafit, tanah liat, dan juga kayu, yang diolah menjadi pensil. Grafit dan tanah liat dihancurkan sehingga menjadi bubuk. Grafit adalah karbon murni berupa mineral berwarna hitam. Grafit memiliki struktur yang sangat rapuh dan mudah mengotori tangan. Untuk mengatasinya, grafit dicampur dengan tanah liat. Tanah liat dicampurkan agar membuat grafit lebih keras dan tidak mudah hancur. Grafit yang awalnya berupa batu kemudian dihancurkan hingga menjadi bubuk. Tanah liat juga dikeringkan dan dihancurkan menjadi bentuk bubuk. Bubuk grafit dan tanah liat kemudian dibakar selama 3 hari untuk memastikan keduanya benar-benar kering dan siap dibuat pensil. Pembentukan inti pensil, bubuk grafit dan bubuk tanah liat dicampur dengan air. Campuran tersebut menghasilkan pasta yang lembut dan siap dicetak. Pasta tersebut kemudian dicetak oleh mesin menjadi silinder panjang yang tipis atau dikenal sebagai inti pensil. Inti pensil yang berbentuk silinder tersebut dibakar dalam oven dengan suhu 1800 derajat Fahrenheit untuk menghasilkan ujung pensil yang halus dan keras. Pembakaran ini membuat grafit dan tanah liat membentuk ikatan yang lebih kuat sehingga pensil lebih keras. Inti kemudian dibungkus dengan kayu. Lembaran kayu diukur dengan jalur memanjang dengan diameter yang sesuai dengan inti pensil. Inti pensil kemudian dimasukkan ke dalam alur tersebut, membuat pensil tertanam dalam lembaran kayu. Lembaran kayu dan pensil tersebut kemudian ditimpa kembali dengan lembaran kayu yang lainnya, membentuk struktur seperti roti lapis. Lembaran kayu tersebut kemudian dipotong menjadi satu pensil. Kemudian pensil dicat dan diberikan aksesoris lain sesuai dengan desain yang diinginkan. Warna hitam yang dihasilkan pensil berbeda-beda. Misalnya pensil 8B, warnanya lebih hitam dari pensil 2B yang juga lebih hitam dari pensil HB. Kegelapan warna pensil bergantung pada jumlah grafit dalam pensil. Artinya semakin sedikit campuran tanah liatnya, maka akan semakin hitam warna pensil yang didapatkan. Dan semakin hitam warna pensil, maka akan semakin lunak juga pensil tersebut. Kondom. Kondom mungkin bukan barang asing bagi Anda yang sudah dewasa. Alat kontrasepsi yang praktis untuk digunakan tersebut ternyata harus melalui proses pembuatan yang rumit dan berstandar tinggi. Jika awal mulanya kondom dibuat dari usus binatang, selaput ikan atau bahan linen yang licin, kondom modern terbuat dari bahan latek atau karet alami. 90% terbuat dari latek dan sisanya bahan kimia lain untuk mengencerkan latek. Sebelum diolah, latek murni yang masih berbentuk cairan kental itu selama beberapa hari ditempatkan di dalam drum besar untuk diencerkan dengan amonia dan bahan kimia lain. Kemudian setelah siap, adonan latek ini dicetak menjadi bentuk kondom dalam alat yang berbentuk tabung pipih dalam proses yang disebut dipping atau peniupan. Dalam proses dipping ini sudah ditentukan ukuran kondom yang akan dibuat dan bentuknya dari size kecil, bergerigi halus atau tebal hingga ukuran jumbo. Mesin untuk membuat kondom yang polos atau yang memiliki tekstur berbeda. Setelah itu, kondom-kondom tersebut harus dicuci untuk memisahkan residu dari bahan-bahan kimia. Selesai dari tempat ini, kondom lalu dikeringkan menggunakan suhu tinggi agar kondom lebih kuat. Baru setelah itu, kondom memasuki pengujian elektronik. Ini adalah bagian paling penting untuk melihat apakah ada bagian yang sobek atau berlubang. Setiap kondom harus melalui alat pengujian yang memiliki lampu ultraviolet ini. Kondom yang cacat secara otomatis akan dibuang oleh mesin. Uji tiup. Selain itu, alat kontrasepsi berbentuk sarung ini juga harus diuji kelenturannya terhadap udara alias ditiup. Diuji sampai seberapa kuat kondom ini meledak. Kekuatannya menampung udara bisa mencapai 35 liter. Hampir tidak ada kondom yang bolong bisa lolos dari mesin ini. Sebelum dikemas, kondom-kondom tersebut harus melalui satu mesin lagi untuk pemberian lubrikan. Lubrikan yang dibuat dari minyak silikon ini juga bisa ditambahkan aroma dan rasa seperti aroma buah,
mint, atau bunga-bungaan sesuai pesanan pasar. Pada umumnya, kondom memiliki masa kadaluarsa hingga 5 tahun. Sebenarnya kondom bisa tahan sampai 7 hingga 8 tahun. Tetapi menurut standar Badan Kesehatan Dunia, WHO, umur kondom tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kondom yang kadaluarsa sebaiknya tidak dipakai lagi karena pelumasnya sudah mengering dan berefek lapisan powder yang terdapat di kondom akan mengikis lateknya. Sementara itu kondom yang memiliki rasa dan umumnya diberi gula buatan akan kadaluarsa dalam 2 tahun. Gula yang ada dalam kondom itu bisa menimbulkan mikroorganisme yang akan memakan lapisan powder. Selain itu, aromanya bisa menjadi tak sedap lagi. Kertas. Kita semua setuju jika hampir setiap hari kita menggunakan kertas dan tidak bisa lepas dari kertas. Tapi, tahukah kamu bagaimana proses pembuatan kertas? Pertama-tama, kayu diambil dari hutan produksi, kemudian dipotong-potong atau lebih dikenal dengan log. Log disimpan di tempat penampungan beberapa bulan sebelum diolah dengan tujuan untuk melunakkan log. Setelah itu, dibuang kulitnya dengan mesin pengupas kulit kayu. Dan kayu dipotong-potong menjadi ukuran kecil atau chip dengan mesin chipping. Pada proses ini, chip yang sesuai ukuran diambil dan yang tidak sesuai diproses ulang. Chip dimasak di dalam digester untuk memisahkan serat kayu. Proses pemasangan ini ada 2 macam, yaitu chemical pulping process dan mechanical pulping process. Hasil dari digester ini disebut pulp atau bubur kertas. Pulp ini diolah menjadi kertas pada mesin kertas atau paper machine. Kemudian pulp diolah di bagian stock preparation. Bagian ini berfungsi untuk meramu bahan baku seperti menambahkan pewarna untuk kertas bertipe DYE, menambahkan zat retensi, menambahkan filler untuk mengisi pori-pori di antara serat kayu, dan lain-lain. Bahan yang keluar dari bagian ini disebut stock atau campuran pulp, bahan kimia, dan air. Dari stock preparation masuk ke pembersihan dengan alat yang disebut cleaner. Dari cleaner, stok masuk ke headbox atau pemanas yang berfungsi untuk membentuk lembaran kertas di atas for dinner table. Fungsinya untuk membuang air yang berada dalam stok. Hasil yang keluar disebut web atau kertas basah. Kadar padatnya sekitar 20%. Kemudian masuk ke press part, berfungsi untuk membuang air dari web sehingga kadar padatnya mencapai 50%. Cara kerja mesin press part ini adalah kertas masuk di antara 2 roll yang berputar. Satu roll bagian di atas diberi tekanan sehingga air keluar dari web. Terakhir ke dryer, berfungsi untuk mengeringkan web sehingga kadar airnya mencapai 6%. Dan berikutnya adalah tahap finishing. Akhirnya kertas yang kering dililitkan pada gulungan besar atau paper roll, di mana akan diproses lebih lanjut tergantung penggunaan akhir. Kertas diratakan dan dipadatkan lebih jauh dengan melewati roll logam yang disebut dengan kalender. Dan gulungan-gulungan kertas ini kemudian dipotong-potong sesuai ukuran dan permintaan. Itulah beberapa proses pembuatan barang-barang sehari-hari yang sering kita pakai. Apakah kamu pernah melihat secara langsung proses pembuatan barang-barang tersebut? Atau mungkin kamu memang bekerja pada proses pembuatan barang-barang tersebut? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.